Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Farezi Alfitra, CPNS Penjaga Tahanan, peserta Latsar, kelas A16, kelompok 1. Dan rekan saya, Halo, saya Ariel Utama Putra, sama seperti teman saya, CPNS Penjaga Tahanan, saya dari UPT Lapas kelas 2A Banyuasin, gelombang 2, kelas A16, kelompok 1. oke, baiklah, pada episode kali ini kita akan membahas topik penting dalam kehidupan berbangsa, yaitu kemampuan awal bela negara. Topik ini bukan hanya relevan bagi aparat militer, tetapi juga bagi seluruh warga negara, terutama generasi muda seperti kita berdua di Indonesia. Coba Saudara Ariel jelaskan, apa sih bela negara itu? Oke, Saudara Farezi. Jadi, bela negara itu adalah sikap dan juga perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada tanah air, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Namun, sebelum seseorang bisa berkontribusi secara penuh dalam bela negara, ada yang disebut dengan kemampuan awal bela negara. Ini adalah fondasi dasar yang harus dimiliki setiap individu. Jadi, sebelum seseorang atau warga negara Indonesia itu membela negara, atau berjiwa dan juga bela negara, itu harus memiliki yang namanya kemampuan awal untuk membela negara tersebut sendiri. Oh gitu ya. Oke Ariel, untuk unsur kemampuan awal bela negara itu apa aja sih? Untuk unsur kemampuan awal bela negara sendiri itu ada beberapa ya, ada beberapa unsur yang penting dalam kemampuan awal bela negara. Yang pertama itu adalah Ya, kesadaran, kesadaran berbangsa dan bernegara. Mereka harus tahu nih bahwa kita itu berbangsa dan bernegara Indonesia. Ini berarti kita memahami bahwa kita adalah bagian dari satu kesatuan bangsa yang memiliki sejarah, budaya, dan tujuan bersama. Tanpa kesadaran ini, sulit untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara. Contohnya, seperti tujuan kita saat ini ialah menuju Indonesia Emas 2045. Tanpa kitanya sadar bersama akan tujuan hal ini, maka akan sulit untuk kita membela negara. Jadi kita harus mengetahui penting hal tersebut. Yang kedua adalah cinta tanah air. Ini bukan cuma sekedar kata-kata ya, tetapi tercermin dalam tindakan sehari-hari kita, seperti menjaga lingkungan, menghormati simbol negara, dan bangga menggunakan produk dalam negeri. Lalu, yang ketiga adalah keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila bukan hanya hafalan, tetapi pedoman hidup yang mengatur bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Karena sebagai ideologi negara, Pancasila sudah mengatur semua unsur yang kita butuhkan untuk berbangsa dan bernegara, mulai dari poin 1 sampai 5. Lalu yang keempat, itu adalah kemampuan awal kedisiplinan dan tanggung jawab. Bela negara tidak selalu berarti mengangkat senjata ya, tetapi juga berarti disiplin dalam belajar, bekerja, serta mematuhi aturan yang berlaku. Lalu yang terakhir, atau yang kelima, adalah kesiapsiagaan secara fisik dan mental. Ini mencakup kemampuan menjaga kesehatan, ketahanan diri, serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan. Itu juga termasuk bencana atau ancaman terhadap negara. Jadi untuk negara, kita sudah siap secara fisik dan mental, jadi kita harus menjaga fisik dan mental kita dengan baik. oh jadi ada 5 ya, Iya, betul. Kak Kak Ariel ya. Oke, mungkin peran generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Di era modern seperti sekarang, bentuk ancaman tidak hanya berupa perang fisik, tetapi juga bisa berupa hoaks, radikalisme, dan perpecahan sosial. Oleh karena itu, kemampuan awal bela negara harus terus ditanamkan sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun lingkungan keluarga dan masyarakat. Ingat, bela negara bukan hanya tugas TNI atau polisi, tetapi tugas kita semua sebagai warga negara. Sekian podcast dari kami berdua, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya bela negara. Baiklah, kami pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang semua, selamat beraktivitas kembali. Oke.